Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. آمين يا رب العالمين. Para ikhwah asatidzah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati kita yang senantiasa mengingat Allah. Syukur dengan lisan kita yang senantiasa berzikir kepada Allah. Syukur dengan perbuatan kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya sebaik-baik syukur yang harus diupayakan agar nikmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak hilang dari kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syukur yang perlu kita syukuri, di antara nikmat yang perlu kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Al-Quran. Bisa dekat dengannya, bisa berinteraksi dengannya, bisa membacanya, membersamainya, dan merutinkannya. Ini merupakan nikmat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Dhunnun di dalam kitab Hilyatul Awliya, ketika beliau pernah ditanya, mal anasu billah, siapa orang yang paling bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala? Maka apa jawaban beliau? Al-ilmu wal Qur'an. Al-ilmu wal Qur'an. Orang yang paling bahagia bersama Allah ketika dia dekat dengan ilmu dan Al-Quran. Ketika dia dekat dengan ilmu dan Al-Quran. Begitu juga Al-Hasanul Basri rahimahullah, ketika beliau ditanya, ya, nikmat apa yang paling istimewa di dunia ini? Maka kata beliau, ya, bahwa carilah kenikmatan dunia, kelezatan dunia pada 3 hal. Yang pertama adalah
as-salah, kemudian qiraatul Quran, kemudian zikrullah. Jadi kata Al-Hasanul Basri, ya, bahwa kelezatan dunia ini hanya ada pada 3 hal ini saja. Betul, yang lain itu mendatangkan kebahagiaan. Tapi itu adalah kebahagiaan yang semu. Memang betul, ketika kita melihat pemandangan, kita berkreasi, kemudian kita jalan-jalan misalnya, kemudian kita misalnya menikmati makanan yang kita sukai, itu kenikmatan, kelezatan dunia, tapi itu kebahagiaan yang semu yang akan hilang. Tapi kebahagiaan, kelezatan yang paling fundamental adalah ketika kita salat, ketika kita membaca Al-Quran, lalu ketika kita berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Alhamdulillah, para ikhwah asatidzah sekalian, rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan hingga hari ini nikmat tersebut. Maka ini perlu kita jaga dan kita terus syukuri. Ya, dengan kita senantiasa istiqamah insyaallah ta'ala. Baik, para ikhwah sekalian, kita akan lanjutkan insyaallah kajian kita di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam Abi Zakaria Muhyiddin, yaitu Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di bab yang keenam, ya, fi adabi hamalatil Quran, yaitu adab-adab atau etika-etika bagi para pengemban Al-Quranul Karim. Setelah kita mengkaji atau membahas tentang taharah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, maka kita di sini masuk pada kajian tadabbur atau pentingnya kita menangis atau merenungi ayat-ayat Al-Quranul Karim lebih dalam lagi. Naam, bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim lebih khusyuk lagi. Bagaimana saat interaksi kita dengan Al-Quranul Karim lebih serius lagi untuk kita baca. Ya, yang mungkin sebelumnya kita ngaji saat kita ini ghaflah, kita sering kali lalai membacanya. Maka coba saat kita membaca Al-Quranul Karim, kita paling tidak kalau tidak sampai level tadabbur, kita betul-betul khusyuk di dalam membacanya, yaitu istihdharul qalb, mendatangkan hati kita, ya, bahwa pikiran kita tidak ke yang lain-lain, tapi kita fokus di dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan insya Allah kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya. Begitu juga sebenarnya ada etika, di antaranya adalah menghadap ke arah kiblat, memperhatikan kebersihan mulut kita saat membaca Al-Quranul Karim, dan hal-hal yang berkaitan yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya soal adab dari sisi perilaku semata, tapi juga perhatian kita saat ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Ini juga sangat penting bagi seorang pengajar Al-Quranul Karim. Ya, jangan sampai hal-hal seperti ini justru dia lalaikan. Justru hal-hal seperti inilah bentuk ta'zim dia kepada Al-Quranul Karim. Ya, bentuk pengagungan dia terhadap syiar Al-Quranul Karim ketika dia memperhatikan masalah ini. Ya, misalnya kita saat kita ingin mengajar, ya, bahwa mulut kita sudah kita bersihkan, lalu menggunakan pakaian yang rapi, yang wangi, yang bersih, ya, tidak kemudian dalam kondisi yang bersuci. Nah, memperhatikan duduknya,
ya sakinah, kemudian juga kita waqar, khusyuk, dan hal-hal seperti ini yang akan mendatangkan kelezatan kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran hakikatnya adalah wahyu yang akan menjadi nutrisi bagi ruh kita. Al-Quran ini adalah wahyu yang akan menjadi nutrisi bagi ruh kita. Sebagaimana kita kemarin pernah menyampaikan di pasal sebelumnya, di antara dawaul qalb, di antara obat hati manusia itu, ulama kita jelaskan. Ya. Semerta-merta bahwa obat hati ini bukan hanya untuk para ulama. Obat hati ini bukan untuk para pelajar agama. Siapapun kita, ya, siapapun status kita, bahwa kita pasti pernah merasakan rasa gundah, rasa sempit dan seterusnya, bosan yang tidak ada habisnya, ya, haus terhadap dunia yang tidak ada batasannya. Maka di antara obat hati kita apa? Dengan qiraatul Quran wa tadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ini yang memang perlu kita perhatikan bersama insyaallah taala. Maka di pasal yang ke-10 ini kita akan lanjutkan, yaitu fil buka'i 'inda qiraatil Quran. Ya, menangis ketika membaca Al-Quran. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل: قد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان من يحمل على البكاء في حال القراءة، وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. Ya. Dan kata beliau, ya, pada dua bab atau pada dua subbab sebelumnya, ya, telah dijelaskan kepada kita semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan menangis ketika membaca Al-Quranul Karim. Nah, kita kemarin sudah membahas dua pasal sebelumnya, ya, akan pentingnya tadabbur dan menangis ketika membaca Al-Quranul Karim. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, wa huwa sifatul arifin wa syi'aru ibadillahi salihin. Bahwa ketika seseorang itu menangis di saat interaksi dia dengan Al-Quran, maka ini adalah sifatul arifin, merupakan sifat orang-orang yang arif, dan syi'aru ibadillahi salihin, dan tanda hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, jadi ikhwah satidza rahimakumullah, menangis ini, ya, merupakan amalan yang sangat agung, tanda lembutnya hati seseorang. Bukan berarti dia itu menangis karena dia itu cengeng, bukan. Menangis ini adalah tanda lembutnya hati seseorang. Tapi kita ini sedang membicarakan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat atau karena hal-hal yang mungkin hanya sebatas ukuran dunia. Menangis bukan karena hal-hal yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menangis karena misalnya berkaitan dengan maksiat, dengan dosa. Maksudnya ketika dia tidak sempat melakukan dan dia menangis. Bukan. Tapi yang kita maksudkan di sini ketika dia menangis karena tadabbur, karena takutnya dia, karena harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala,
tatkala ia membaca Al-Quranul Karim. Kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum wa ardah dan generasi-generasi terbaik setelah mereka. Di antara adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika di penghujung akhir hayatnya Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar ditunjuk menjadi seorang imam. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, anak sekaligus istrinya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, ayahku ini adalah seorang laki-laki yang gampang nangis. Ya. Sulit bagi dia untuk menjadi imam. Takutnya lebih banyak menangisnya daripada membaca ayatnya. Ya. Begitu juga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu hidayah yang awal kali yang membuat dia masuk ke dalam Islam ketika saudarinya membacakan awal dari surat Thaha. Dan juga banyak para sahabat yang lain yang kita melihat dan juga kita kemarin mendengarkan beberapa kisah yang mungkin di luar dari cangkupan akal kita semua. Di luar dari nalar kita semua. Bagaimana ada sebagian para ulama kita yang kita sudah sebutkan. Abil Hawari, Ibnu Abil Hawari. Ketika beliau dibacakan Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran. Beliau apa? Histeris berteriak. Dan itu pingsan setelah itu. Ini menunjukkan ada yang beda di antara kita dengan mereka. Ada pembeda antara kita dengan mereka. Apa itu? Hati mereka yang bersih. Hati mereka yang salim. Beda dengan hati kita hari ini yang mungkin, Masya Allah, terlalu banyak maksiat, ya, terlalu banyak lalai. Sehingga sulit sekali menangis ketika membaca Al-Quranul Karim. Atau gampang sekali kita itu terjatuh dalam kubangan maksiat. Padahal baru saja ayat yang kita baca itu ayat yang berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya. Dan seterusnya. Naam. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, menangis di saat membaca Al-Quran adalah sifat orang-orang yang arif dan hamba-hamba Allah yang saleh. Ini tanda hamba-hamba Allah yang saleh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Mereka menyungkurkan wajah mereka, yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Lalu mereka menangis. Dan ketika mereka menangis, bertambahlah khusyuk mereka. Suratul Isra. Nah, kita lanjutkan. وقد وردت فيه أحاديث وأخبار وآثار عن السلف كثيرة. Ya, sebenarnya sungguh telah banyak hadis dan berita-berita dan asar-asar yang datang dari para ulama kita sudah sangat banyak sekali. Contoh-contohnya, riwayat-riwayatnya. Dan mungkin kita temukan di sebagian ulama kita di zaman ini. Ya. Naam, tinggal bagaimana kita berusaha mengikuti mereka. Ya. Karena memang ada yang salah dalam diri kita kalau kita tidak tersentuh hati kita saat membaca Al-Quran. Atau tidak bertambah keimanan kita di saat berinteraksi dengan Al-Quran. Atau tidak bertambah kelembutan hati kita saat membersamai Al-Quranul Karim. Maka ini ada yang salah ini memang. Nah, di antaranya mungkin faktor karena hati kita terlalu keras
ya sudah terlalu hitam dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka kita perlu memperbanyak beristighfar kepada Allah. Perlu memperbanyak amal saleh. Agar apa? Allah bersihkan kembali hati kita ini. Nah, dan perlu intent lagi. Untuk apa? Membaca Al-Quranul Karim. Nah, فمن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an wabku fa illam tabku fatabakau." Ini hadisnya dhaif, tapi kita ambil pelajarannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u al-Qur'an." Bacalah Al-Qur'anul Karim. Wabku, dan menangislah, kata Nabi. Fa illam tabaku fatabakau. Maka jika tidak dapat menangis atau kita tidak bisa menangis, fatabakau. Maka paksalah diri kita ini untuk menangis. Jadi hadisnya ini menarik. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, kalau beliau memerintahkan kita menangis, kalau tidak bisa menangis, paksa untuk menangis. Kenapa? Karena kita terlalu terlalu keras ini hati. Maka kita dipaksa untuk menangis. Agar kita merasakan bagaimana lezatnya Al-Quranul Karim ini. Agar hati kita ini makin lembut gitu dengan menangis. Ya. Bukan seperti zaman kita hari ini, subhanallah. Kalau ingin menangis harus dibuat momennya. Dibikinkan ruangan khusus seminarnya. Lalu dinyalakan backsoundnya. Lalu diceritakan kisah-kisah yang memilukan. Ini semuanya dibuat-buat. Nggak perlu kita seperti itu. Cukup kita ini hari ini berkhalwat kepada Allah dengan Al-Quran ini. Lalu kita menangis. Nggak perlu kita menangis karena hal-hal yang mungkin yang itu tidak ada keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya memang nangisnya kita ini berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Dan ini sekali lagi sebab-sebab yang mendatangkan kita ini atau yang membuat kita menangis, ya diantaranya dengan kita memperhatikan adab-adab kita, dan tadi tadabbur dan khusyuk, sakinah, waqar saat berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Nah, ini anda rasa yang hadir di sini adalah para muallim, ya para guru, ya para pelajar yang mungkin bukan kategori awam lagi. Ya maka anda mengajak untuk kita memperhatikan masalah ini, ya agar ada bekas gitu loh bacaan Al-Quran kita ini. Naam, kita lanjutkan. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya saat beliau menjadi khalifah, beliau diangkat menjadi imam. Beliau tentunya menjadi imam. Karena zaman dulu khalifah itu atau pemimpin itu memang mereka lah yang menjadi imam-imam sholat. Nah, jadi mereka dituntut untuk menjadi imam. Maka saat Umar menjadi khalifah, beliau menjadi imam. Annahu shalla bil jama'ati subha. Beliau salat mengimami salat jamaah di salat subuh. Faqara'a, maka beliau membaca surat Yusuf. Lalu fabaka, maka beliau pun menangis. Hatta salat dumu'uhu ala tarquwatihi. Ya, saking derasnya tangisan beliau, ya air mata itu mengalir sampai di daerah selangkangannya beliau.
Jadi ikhwah sekalian, ini salah satu potret yang perlu kita renungkan. Bagaimana tangisan Umar. Yang kita kenal Umar ini adalah orang yang sangat sangar sekali. Orang yang sangat tegas sekali. Orang yang sangat eh, gampang sekali atau mudah sekali untuk memenggal kepala orang. Ya, ketika ada terjadi kasus tertentu, maka dia minta izin. Beliau meminta izin kepada Nabi untuk memenggal kepala itu fulan, fulan dan seterusnya. Tapi ketika Al-Quran dibacakan kepada beliau, atau ketika beliau membaca Al-Quran, lihat Umar sampai menangis, dan saking derasnya tangisan itu yang membuat baju beliau basah sampai baju beliau itu mungkin tidak sanggup untuk menampung air mata itu, dan ternyata air mata itu mengalir di bawah selangkangan beliau. Naam. Wa fi riwayatin annahu kana fi salatil isya. Dalam riwayat yang lain bahwa Umar ini melakukannya di salat isya. Fayadullu ala taqarrurihi minhu. Kata Al-Imam Nawawi, ini menunjukkan bahwa Umar sering menangis, sering melakukan itu. Maksudnya sering diulang sama beliau. Jadi sering kali Umar itu menangis di saat membaca Al-Quran. Wa fi riwayatin annahu baka hatta sami'u buka'ahu min wara'is sufuf. Bahwa Umar menangis sampai terdengar ya tangisan beliau itu di saf-saf yang paling belakang. Jadi saking kerasnya, histerisnya nangisnya Umar saat berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Dan itu di dalam salat. وعن أبي رجاء قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. Abi Raja beliau mengatakan, aku pernah melihat Ibnu Abbas. Ya, kita tahu Abdullah bin Abbas salah satu dari kibarul ulama di kalangan para sahabat, merupakan ulama besar yang merupakan miftahul ilm, yang merupakan ahli tafsir. Maka Abi Raja pernah melihat Ibnu Abbas, dan beliau melihat bahwa di bawah matanya Ibnu Abbas mislu syirakil bali minad dumu', seperti ada bekas tali sendal yang sudah usang ya. Jadi kalau kita tahu tali sendal yang sudah usang, jadi ada kayak jiplakan yang begitu di bawah matanya. Karena sebab apa? Minad dumu'. Karena bekas seringnya beliau menangis. Jadi sampai ada bekasnya tangisan itu. Padahal kita tahu air mata ini adalah sebuah air yang dia tidak mungkin memberikan bekas. Tapi saking seringnya Ibnu Abbas menangis, maka membekas di bawah mata beliau itu seperti aliran dari air mata yang beliau sering keluarkan. Naam. وعن أبي صالح قال قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Bahwa Abi Saleh mengatakan suatu ketika ada sebagian orang-orang ya, mendatangi Abu Bakar dari ahli Yaman. Faja'alu yuqri'unahumul Qur'an wa yabkun. Maka di sesi acara itu ya ada bacaan Al-Qur'anul Karim, begitu ya. Lalu seketika wa yabkun, lalu mereka menangis. Maka apa kata Abu Bakar? Hakadza kunna. Begitulah kami dulu. Maksudnya dulu ketika beliau mungkin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu sering sekali menangis ketika Al-Quran itu dibacakan. Ya, tangisan karena apa? Tentunya karena keagungan Al-Quran ini, karena istimewanya ini.
Maka kalau hari ini kita menghafalkan Al-Quran, membacanya, lalu tidak ada rasa sama sekali bahwa keistimewaan Al-Quran ini ada, maka ini perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan yang pertama tujuan kita, niat kita. Perlu dipertanyakan lagi eh, hati kita ini. Perlu memperbanyak istighfar lagi. Perlu meminta kepada Allah. Dan perlu terus belajar agar kita dapat merasakan hal-hal yang seperti ini yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa ardah. Dan para ulama salaf kita rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Nah, ini sekali lagi perlu. Maka sebenarnya ya, kami pribadi merasa aneh kalau ada sebagian para penghafal Al-Quran itu frustasi dengan hafalannya. Atau dia merasa futur atau merasa lemah dengan perjuangan dia di saat dia menghafalkan Al-Quranul Karim. Walaupun itu sah-sah saja dalam proses ya. Tapi kalau sampai dia meninggalkan interaksi dengan Al-Quran atau dia menyerah total, ya Anda rasa ini sesuatu yang aneh. Kenapa? Lah bagaimana mungkin dia merasa futur di saat dia itu mendapatkan motivasi-motivasi terus dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia terus membacanya. Nah, tapi kalau dia tidak merasakan itu sebagai gizi buat ruh dia, kebahagiaan untuk diri dia, maka sekali lagi ini perlu dipertanyakan di dalam masalah ini. Nah, kita lanjutkan. Wa'an Hisham qala rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibn Sirin fil lail wa huwa fis salah. Ya, bahwa Hisham berkata, aku pernah ya, mendengar tangisan Muhammad ibn Sirin, ulama besar, pada suatu malam ketika ia sedang sholat. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية والله أعلم. Maka kata Imam Nawawi, ya masih banyak sekali asar-asar atau kisah-kisah para salafun salih tentang masalah ini yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita dan ini cukup insya-Allah. Ya kalau mau lebih dalam lagi, ya ada kitab yang sangat bagus, kitab Hilyatul Auliya itu, ya bisa dibaca-baca. Di situ terkumpul kalimat-kalimat bijak dan juga di situ terkumpul kisah-kisah bagaimana ulama kita di sholat malam mereka, interaksi mereka dengan Al-Quran, puasa mereka dan yang lainnya. Naam. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan al-buka'u mustahabbun ma'al qira'ati wa 'indaha, bahwa menangis itu mustahabbun ma'al qira'ati wa 'indaha, bahwa menangis itu merupakan sesuatu yang dianjurkan saat kita membaca Al-Quranul Karim atau mendengarkan bacaannya. Qala, lalu beliau mengatakan, وطريقه في تحصيله أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود ثم يتأمل تقصيره في ذلك فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك فإنه من أعظم المصائب. Ya Allah. Naam. Lalu beliau mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, bagaimana cara kita dapat merasakan atau menghadirkan hati kita ini perasaan yang sedih saat kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka caranya gimana? Bi ayyata'ammala fi
ma fihi minat tahdidi wal wa'idi syadid. Maka yang pertama, ya, renungkan, ya ta'ammal. Renungkanlah saat kita membaca Al-Quran, apa itu minat tahdidi wal wa'idi syadid. Ya, yaitu kita merenungkan ancaman Allah dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, mengazab kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kita renungi itu. Nah, Allah banyak sekali menyebutkan dari Al-Quran ini tentang azab, tentang jahannam, tentang nar. Ya, ketika kita melakukan hal ini, hal itu, maka coba kita renungkan. Wal wathaiqi wal uhud. Lalu juga kita coba renungkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Thumma yata'ammalu taqsirahu fi dzalik. Lalu kita renungkan diri kita ini. Kita renungkan dan kita sadari bahwa kita ini sedang lalai dalam hal-hal yang seperti ini. Jadi memang ini perlu hati ya. Ini memang perlu hati yang bermain. Bukan hanya retorika tubuh kita. Bukan hanya gerak-gerik tubuh semata, bukan. Atau dibuat-buat, bukan. Ya, ini perlu hati yang hadir. Nah, perlu hati yang merasa bahwa dirinya ini penuh dengan kekurangan. Nah, kita lihat di sini bahwa kata Al-Imam Ghazali, cara agar kita ini bisa merasakan sedih saat interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama, coba renungkan bagaimana ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik itu janji buat orang yang berdosa, janji buat orang yang beramal saleh, janji akan rezeki yang Allah akan berikan, dan masih banyak janji-janji yang lain. Lalu kita renungkan betapa kita ini penuh dengan kekurangan dalam masalah hal seperti ini. Fa illam yahdurhu huznun wa buka'un kama yahdurul khawas falyabki ala faqdi dzalik. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, jika hal-hal yang seperti ini belum membuat kita sedih, belum membuat kita menangis, ya, sebagaimana ini telah datang bagi orang-orang yang Allah khususkan, maka falyabki ala faqdi dzalik. Maka hendaklah kita menangis karena ketidakmampuan kita terhadap ini. Dan ini merupakan, kata Imam Al-Ghazali, merupakan musibah yang sangat besar. Jadi kalau kita hari ini baca Quran, kita baca tentang azab, hati kita tidak merasa takut. Baca tentang harapan dan surga, kita tidak bersemangat untuk itu. Ya, lalu kita tidak merenungi diri kita yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan eh, dosa, ya, lumuran dosa dan maksiat. Maka kalau kita nggak bisa menangis karena itu, ya udah nangisi diri kita yang hari ini masih keras hati kita, karena ini musibah yang paling besar. Ya, itu ada pada hati kita sendiri. Nah, kita lanjutkan sedikit. Ya, faslun, pasal yang ke-11. وينبغي أن يرتل قراءته وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. Ya, kita masuk pada pasal yang baru
yaitu pentingnya membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, ini Anda rasa yang sudah menjadi perhatian kita, dan mungkin Anda rasa yang hadir ini adalah para ikhwah dan asatidzah yang menjadi pengajar Quran di bidang tajwid secara khusus ya. Nah, jadi kata Imam Nawawi, di antara adab atau etika saat berinteraksi dengan Al-Quran, kita membacanya dengan tertil. Dan para ulama sepakat, ya, akan dianjurkannya seseorang itu membaca Al-Quran dengan tertil. Ya, jadi sesuatu yang ditekankan. Allah Ta'ala berfirman, waratilil Qur'ana tartila. Dan ya, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, tartil di sini disebutkan atau ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ditafsirkan oleh Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang disebut dengan tartil itu saat kita membaca Al-Quran, yaitu dengan tajwid setiap hurufnya. Dengan apa? Tajwid setiap hurufnya dan memperhatikan tata cara waqaf, berhenti dan memulai di ayat-ayat Al-Quranul Karim. Itu yang disebut dengan tartil. Jadi bukan suara yang kita indah-indahkan atau menjadi fokus kita pada suara. Bukan itu maksud dari tartil ini. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. Bahwa Ummu Salamah, beliau pernah mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan bahwa bacaan Nabi itu adalah mufassiratan, menjelaskan harfan, huruf demi huruf itu dijelaskan. Nah, kita lanjutkan. وعن معاوية ابن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته. رواه البخاري ومسلم. Dari Muawiyah ibni Qurrah, dari Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa pada hari penaklukan Makkah, beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas untanya membaca surat Al-Fath. Farajja'a fi qiraatihi. Beliau mengulang-ulang bacaan tersebut. Ya, sebagian yang lain menyebutkan ya bahwa aku tidak pernah mendengar bacaan yang paling indah kecuali saat itu gitu. Jadi bahwa Nabi itu membaca Al-Quran begitu indah sekali. Nah, pada surat Al-Fath di hari penaklukan atau pembebasan kota Makkah. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بغير ترتيل. Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwasanya aku lebih mencintai ketika membaca suatu surat dan aku mentartilkannya. Itu lebih aku sukai, kata Ibnu Abbas, daripada aku membaca seluruh Al-Quran dengan tambah tartil. Ini pentingnya maqam tartil. Ya, pentingnya maqam tartil. Jadi pentingnya membaca Quran dengan tajwid. Ya, ana rasa kalau kita bicara tuhfah jazariyah, ini sudah sesuatu yang sudah tidak asing bagi kita dan kita perlu perhatikan dan kita pelajari sebagai pondasi bacaan yang bertajwid itu. Dan kita melihat bahwa Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid maka dia berdosa. وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها وزمنهما
wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa. Qala alladhi qara'a al-Baqarah wahdaha afdal. Maka dari Mujahid pernah ditanya dua orang, perihal ada dua orang di sini. Salah satunya membaca Al-Baqarah, yang satunya lagi membaca Ali Imran di dalam salat, dan yang satu lagi membaca surat Al-Baqarah saja. Nah, jadi ada dua orang, satunya membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, satunya lagi cuma baca Al-Baqarah aja. Maka eh, uniknya di sini, yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran sama yang baca Al-Baqarah, ternyata kadar sholatnya itu sama. Justru nggak lebih lama yang baca dua surat. Menunjukkan bahwa bacanya lebih cepat, begitu ya. Alladzi qara'a al-Baqarah wahdaha afdal. Maka kata Mujahid, yang membaca Al-Baqarah saja ini yang lebih afdal. Kenapa? Karena yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, walaupun dua surat dia baca, tapi kalau bacanya tidak tertil, dia membacanya tergesa-gesa, maka ini nggak manfaat gitu ya. Jadi lebih baik sedikit tapi tertil. Ya, betul para sahabat mereka berupaya untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quranul Karim. Tapi catatannya setelah bacaan mereka sempurna. Nah, kalau kita hari ini lebih sering ya hanya mengambil satu poin yang lain kita tinggalkan. Jadi suka sekali menghatamkan atau kegiatan hataman Quran. Apalagi yang dengan durasi yang singkat dan dia mendapatkan keuntungan dari situ misalnya. Ya apalagi hari ini banyak sekali kita melihat masjid-masjid masyarakat kita suka sekali mengadakan hataman, tapi yang baca ini tidak diperhatikan tajwidnya. Asal baca dan itu pakai pengeras suara, dan ini tentunya akan membuat citra yang tidak baik. Ya, maka ini perlu diperhatikan buat para jamaah misalnya, terutama misalnya pengajian, ya baik pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, para takmir masjid, ya para asatidzah dan para guru-guru, ini perlu diperhatikan. Nah, wa qad nuhiya 'anil ifrad fil isra'i wa yusamma al-hadh. Ya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ini juga merupakan sesuatu yang dilarang. Ya, ketika kita membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa, dengan cepat-cepat. Dan ini disebut dengan hadz. Ya. Nah, jadi hadz itu ya maksudnya dia tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quranul Karim. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته. Nah ini penekanan ya, bahwa diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ada seseorang berkata kepada beliau, ini aqra'ul mufassal fi raka'atin wahidah. Bahwa kata beliau, aku membaca surat mufassal di dalam satu rakaat. Jadi nah maksudnya misalnya beliau itu membaca banyak surat begitu ya di dalam sholat ya. Maka Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan hadza kahadzi syi'ri. Ya.
kata Abdullah bin Mas'ud, bacaan yang seperti ini, ya, seperti dia membaca sebuah syair dengan cepat. Ya. Jadi maksudnya, jangan samakan Al-Quran dengan syair. Ya. Quran itu harus dengan tertil. Nah, harus pelan-pelan. Ya, harus memperhatikan kaedahnya. Inna aqwaman. Lalu beliau mengatakan bahwasanya ya akan datang suatu kaum, ya, bahwasanya akan ada suatu kaum yaqra'una la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati, ya, kerongkongan mereka. Walakin idza waqa'a fil qalb farasakha fihi naf'. Akan tetapi Al-Quran itu akan hanya menjadi bermanfaat bila mempengaruhi hati, lalu tertanam di dalamnya. Jadi maksudnya, ketika kita membaca dengan tertil, maka manfaat Al-Quran itu akan menancap di dalam hati kita dan tertanam di situ, dan itu akan membuahkan manfaat yang besar buat kita semua. Naam. Qala al-ulama at-tartilu mustahabbun lit-tadabburi wa li ghairihi qalu wa li hadha yustahabbu at-tartil lil-ajami alladhi la yafhamu ma'nahu lianna dhalika aqrabu ila at-tawqir wal-ihtiram wa ashaddu ta'thiran fil qalb. Maka para ulama menjelaskan, ya, penutup dari kajian kita, tartil itu merupakan sesuatu yang ditekankan yang akan mendatangkan tadabbur dan selainnya. Lalu mereka mengatakan maka dianjurkan untuk tartil, membaca Al-Quranul Karim. Bahkan ini perintah Allah, ya. Terutama buat para orang-orang yang non-Arab, ya, yang mereka nggak paham makna. Maka sudah nggak paham bahasa Arab, nggak tahu maknanya, baca cepat-cepat lah. Gimana dia ingin tadabbur gitu, ya. Lianna dzalika aqrabu ila tauqir wal ihtiram. Karena hal-hal seperti ini akan lebih mendatangkan, atau dia akan sebagai bentuk ihtiram terhadap Al-Quran. Dan ini akan lebih besar pengaruhnya buat hati dia. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada yang bertanya ini, Ustaz Asmanidar. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Amin wa iyak. Beliau bertanya, ada santri kita ibu-ibu yang baca Al-Quran yang masih dalam tahap belajar. Seperti masih dalam tahap buku Iqra jilid 2. Ya, atau 3. Sehingga belum bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi kalau statusnya seperti itu, gimana caranya baca Al-Quran, Ustaz? Jazakallah khair. Maka ya dia jangan baca Quran dulu, belajar Iqra dulu sampai tuntas. Nah, memang dalam belajar itu ada tadarruj, ya, atau tadrij. Ada tahapan. Jangan dia belum bisa baca, lalu kita anjurkan dia baca Quran. Ya memang jangan baca Quran dulu. Karena nanti akan lebih banyak salahnya daripada benarnya. Jadi solusinya dia teruskan belajar Iqra-nya, lebih semangat lagi. Baru setelah itu dia baca Quran. Yang lebih aneh lagi, dia belum bisa baca Quran, ingin baca Quran. Gimana cara bacanya kalau seperti itu berarti? Nah, akan lebih aneh tentunya. Dia belum bisa ngaji, tapi ternyata dia sudah hatam berkali-kali. Ya pertanyaannya, gimana bacanya? Nah, sedangkan dia belum bisa baca Al-Quranul Karim. Ya kalau yang dia baca terjemahan, ya berarti ya kita sah-sah aja. Tapi kalau dia baca Quran sedangkan dia belum bisa baca Quran, ini sesuatu yang bersimpangan. Nah, baik, itu yang mungkin bisa Anda sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Eh, Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.